Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit NIM akhir 049 dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi dari Universitas Diponegoro. Di sini memasuki materi terakhir, tugas 11 dari Praktikum Sistem Pengendali Elektrik, yaitu 6 Step BLDC. Oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama, itu metode 6 step BLDC. Metode 6 step BLDC adalah teknik pengendalian motor brushless DC yang bekerja dengan cara mengaktifkan 6 kombinasi saklar secara bergantian dalam satu siklus putaran listrik motor. Pada metode ini, arus yang mengalir ke kumparan motor berbentuk gelombang trapezoidal, di mana pada setiap langkah hanya dua fasa yang dialiri arus, sementara satu fasa lainnya tidak aktif. Pergantian ke-6 langkah tersebut disesuaikan dengan posisi rotor, baik berdasarkan sensor Hall maupun metode sensorless, sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang membuat rotor terus bergerak. Oke, selanjutnya ada metode sine wave BLDC atau sinusoidal PWM. SPWM adalah teknik modulasi sinyal PWM di mana lebar pulsa dikendalikan mengikuti bentuk gelombang sinus sebagai sinyal referensi. Pada metode ini, sinyal sinus dibandingkan dengan sinyal pembawa berbentuk gelombang segitiga atau gigi gergaji berfrekuensi tinggi, sehingga dihasilkan pulsa PWM dengan variasi duty cycle yang menyerupai gelombang sinus. Sinusoidal PWM banyak digunakan pada inverter dan pengendali motor, termasuk motor BLDC dan AC, karena mampu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih halus dan menurunkan getaran dan kebisingan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas daya dibandingkan metode PWM konvensional. Oke, yang metode ketiga itu ada metode space vector BLDC, di mana teknik pengendalian motor brushless DC BLDC yang menggunakan prinsip space vector pulse width modulation untuk mengatur tegangan dan arus pada setiap fasa motor secara lebih optimal. Pada metode ini, tegangan tiga fasa direpresentasikan sebagai sebuah vektor ruang, space vector, yang berputar. Kemudian dikendalikan dengan mengkombinasikan beberapa keadaan saklar inverter dalam satu periode PWM. Dengan pendekatan ini, arus yang dihasilkan mendekati bentuk sinus sehingga torsi motor menjadi lebih halus. Riak pada torsi berkurang, dan reaktorsi berkurang, dan efisiensi pemanfaatan tegangan DC meningkat. Metode space vector BLDC umumnya digunakan pada aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan respon yang cepat. Oke, kita langsung lanjut aja ke percobaannya, video simulasi. Jadi di sini dari Visual Studio Code kita klik Platform I/O. Kita tunggu, nah kita create new project. Klik I/O Home, new project. Lalu kita beri nama BLDC Control. Terus boardnya kita pilih STM32F10 F103 yang ini nih. Nah, pakai Arduino, terus kita tunggu. Nah, kita masuk ke promnya. Di sini klik yes aja. Terus di sini udah aku salin. Di sini sudah saya salin. Terus tambahkan, buatkan juga program. Sebentar. Buatkan juga program main CPP-nya. Lalu kirim. Dari line 11 sampai 14 ini menunjukkan konfigurasi environment platform I/O sebagai dasar pengembangan program dari microcontroller STM32. Terus ini kita buka main CPP-nya. Ini source code yang tertampil sepanjang ini. Lalu di sini kita tunggu. Nah, sampai sudah semua jadi.
Oke, di sini kita mulai dari barisan paling awal, line 1 sampai line 22. Di sini berisi library Arduino dan matematika, penjelasan protokol komunikasi serial untuk pengendalian motor BLDC, serta pendefinisian mode kontrol yang digunakan dalam sistem ini. Dari line 24 ini sampai ke 40, ini mendefinisikan struktur kontrol params yang berisi parameter-parameter utama pengendalian motor BLDC seperti mode kontrol, duty cycle, waktu startup, time, frekuensi, dan amplitude PWM, indeks modulasi SV PWM, serta tegangan sumbu D, strip key, Q. Pada bagian ini menjelaskan pendefinisian fungsi untuk pemrosesan pemerintah serta pengiriman dan fungsi setup. Pada bagian void loop ini membaca data dari serial karakter demi karakter yang mengabaikan change return error, menyusun karakter ke dalam buffer sampai menemukan new line, lalu memproses satu baris data tersebut dengan aman tanpa melebihi ukuran buffer. Lalu program yang mulai dari line 100-an ini berfungsi untuk memproses pemerintah teks dari serial dengan format set, mengambil nilai parameter yang diberikan, lalu mengatur berbagai konfigurasi sistem seperti duty cycle, frekuensi, amplitude, tegangan dengan validasi batas nilai, serta memberikan respon keberhasilan atau kesalahan melalui serial. Di sini kita run Python filenya, lalu kita tunggu. Di sini kita salin, terus kita paste di sini, lalu kita kirim. Jadi seperti ini tampilannya. Ini bagian buat komportnya, ini buat connect-nya, ini buat metodenya, ini buat duty cycle sama. Jadi pada di sini ini adalah hasil dari bentuk gelombang arus yang bawah ini untuk gelombang tegangan. Di sini untuk memilih metode mau yang ada 6 step, SBPM sama SVPM. Dari percobaan yang pertama. Di sini percobaan pertama, bentar, saya gedekan. Oke. Percobaan pertama ini sini membuat program menghidupkan LED dengan 500 milisecond. Yang pertama kita new project terlebih dahulu. Klik new project. Lalu akan muncul tab nih. Lalu selanjutnya kita akan membuat prompt seperti ini. Lalu akan muncul tab ini nih, CPP. Selanjutnya kita upload. Dan hasil LED-nya seperti ini. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu membuat kita membuat new project terlebih dahulu. Klik new project, lalu memasukkan prompt, membuat prompt di sebelah kiri, tuh, sesuai perintah pada PPT yang telah diberikan, yaitu nih, dengan LED PA 15500 milisecond dan pastikan setting HSPPL, lalu akan keluar codingan seperti ini. Dan jangan lupa di-upload. Maka hasilnya akan seperti ini. LED akan menyala hanya 500 milisecond. Oke, dengan power supply 23,7, yaitu sekitar 24 volt. Percobaan ketiga di sini itu praktikum BLDC metode 6 step yang dimana dihubungkan ke UVW, tapi di sini kita makainya cuma nyambungnya ke U dan W aja dengan PWM startup high synchron. Ketika startupnya kecil, maka motor akan berat berputar. Dan hasil osiloskopnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke percobaan keempat, di mana percobaan SPWM pada GUI di sini nih ada dua bagian.
frekuensi, dan amplitudo. Di sini frekuensi itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor nih. Jika kita naikkan nilai frekuensinya, maka motor akan cepat berputar. Ketika amplitudonya nih kita naikkan, maka motor akan terasa semakin kuat. Maksudnya kayak dia lebih getar gitu loh. Jadi kayak lebih kencang hasil motornya. Oke, lanjut ke percobaan yang kelima. Di sini ada termasuk percobaan terakhir yaitu space vector BLDC. Pada tampilan GUI-nya di sini ada frekuensi, modulation, VDD axis V, dan VKey key axis V. Oke, di sini nilainya masih 0 dan motor diam, dalam keadaan diam. Lalu kami menaikkan nilai VD, V axis V, D axis V, nih naik, maka motor akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam tuh. Nah ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu ketika kami menaikkan nilai VK, key axis V, maka motor akan berputar searah dengan arah jarum jam. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kalimat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.